warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Amelia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Dampak Kompetensi dan Pelatihan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan pada Bagian Injection di PT Luncong Brothers Industrial Company. Sini ada bab 1, yaitu pendahuluan, ada latar belakang dan fokus penelitian. Latar belakang masalahnya, SDM merupakan aset penting yang menentukan keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan organisasi. Produktivitas kerja karyawan menjadi indikator utama keberhasilan perusahaan, khususnya pada industri manufaktur yang dituntut menghasilkan produk secara efektif dan efisien. Produktivitas kerja dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya kompetensi dan pelatihan kerja. Kompetensi yang baik akan membantu karyawan bekerja lebih cepat, tepat, dan sesuai standar perusahaan, sedangkan pelatihan kerja meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan. Pada bagian injection, PT Luncong masih ditemukan beberapa permasalahan seperti kompetensi teknis karyawan yang belum optimal, pelatihan kerja belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pekerjaan, target produksi belum tercapai secara konsisten, dan masih terjadi kesalahan produksi yang menyebabkan rework dan menurun produktivitas. Selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini ada 6. Yang satu, bagaimana tingkat kompetensi karyawan, bagaimana pelaksanaan pelatihan kerja, bagaimana tingkat produktivitas kerja karyawan. Yang ketiga, apakah kompetensi berpengaruh terhadap produktivitas kerja? Selanjutnya, apakah pelatihan kerja berpengaruh terhadap produktivitas kerja? Dan yang terakhir, apakah kompetensi dan pelatihan kerja berpengaruh secara simultan terhadap produktivitas kerja? Selanjutnya ada tujuan penelitian, yaitu mengetahui tingkat kompetensi karyawan pada bagian injection di PT Luncong. Yang kedua, mengetahui pelaksanaan pelatihan kerja pada bagian injection pada PT Luncong. Yang ketiga, mengetahui tingkat produktivitas kerja karyawan pada bagian injection PT Luncong. Yang keempat, menganalisis pengaruh kompetensi terhadap produktivitas kerja karyawan. 5. Menganalisis pengaruh pelatihan kerja terhadap produktivitas karyawan. Dan yang terakhir, menganalisis pengaruh kompetensi dan pelatihan kerja secara simultan terhadap produktivitas kerja karyawan. Di sini ada manfaat penelitian dibagi menjadi 2, yaitu ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis, ada hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang manajemen SDM. Yang kedua, menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan kompetensi, pelatihan kerja, dan produktivitas karyawan. Selanjutnya ada manfaat praktis bagi perusahaan, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan bagi PT Luncong dalam meningkatkan kompetensi karyawan dan efektivitas pelatihan kerja guna meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai pengaruh kompetensi dan pelatihan kerja terhadap produktivitas karyawan, serta bagaimana sarana penerapan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan. Bagi akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan sumber informasi bagi mahasiswa atau pihak lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan topik yang sama. Selanjutnya ada bab 2, kajian teori. Di sini adalah landasan teori. Menurut Wibowo, kompetensi adalah karakteristik yang mendasar pada setiap individu yang dihubungkan dengan kriteria yang unggul atau efektif dalam sebuah pekerjaan atau situasi. Menurut Kinderman, tahun 2022, pelatihan adalah suatu proses memperbaiki keterampilan kerja karyawan untuk membantu pencapaian tujuan perusahaan. Dan yang terakhir, ada menurut Sukardi, tahun 2021, produktivitas kerja adalah suatu keberhasilan individu dalam mengenai tugasnya yang bisa dilihat dari segi dimensi keterikatan, keahlian merencanakan, daya usaha dalam pekerjaan, dan
produktivitas kerja karyawan secara keseluruhan. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Penelitian ini menggunakan hubungan antara kompetensi dan pelatihan kerja terhadap produktivitas karyawan. Di sini kompetensi ada yang disebut dengan S1, ada indikatornya, ada keterampilan, pengetahuan, konsep diri, sifat, dan motif. Yaitu S2-nya ada pelatihan, indikatornya ada pendidikan, prosedur sistematis, keterampilan teknis, mempelajari pengetahuan, dan mengutamakan praktek daripada teori. Dan selanjutnya ada yaitu produktivitas kerja. Indikatornya ada tingkat disiplin kerja, semangat kerja, keterampilan dan pengetahuan, dan kerjasama tim. Di sini ada hipotesis. Kompetensi merupakan faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja. Karyawan yang memiliki kompetensi yang baik mampu bekerja lebih efektif, efisien, menghasilkan kualitas kerja yang lebih baik, dan mencapai target perusahaan. Menurut Wibowo, semakin tinggi kompetensi karyawan, maka semakin tinggi pula produktivitas kerja yang dihasilkan. Dan menurut Kindamen, pelatihan kerja merupakan proses untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan karyawan agar dapat bekerja lebih efektif dan efisien. Hal ini didukung oleh penelitian Sutrisna dan Natasha Apriliani yang membuktikan bahwa pelatihan kerja berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan. Dan yang terakhir ada kompetensi dan pelatihan kerja secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan. Dan selanjutnya ada bab 3, yaitu teknik pengumpulan data. Di sini dibagi menjadi 3, yaitu kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Kuesioner adalah mengumpulkan data dari responden mengenai kompetensi, pelatihan, dan produktivitas kerja karyawan. Observasi yaitu mengamati secara langsung kondisi dan aktivitas di lingkungan kerja. Dan yang terakhir dokumentasi, mengumpulkan data pendukung berupa dokumentasi, foto, dan arsip perusahaan. Di sini ada metode penelitiannya, yaitu jenis penelitian yang diambil penelitian kuantitatif. Waktu penelitiannya 3 bulan. Lokasinya ada di PT Luncong pada bagian Indesen di Keragilan, Kabupaten Serang. Bidang usahanya manufaktur plastik. Selanjutnya ada analisis dan instrumen penelitian. Analisis datanya dibagi menjadi 5. Itu adalah uji validasi, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, regresi linear berganda, dan uji T, uji V, dan koefisien determinasi. Instrumen penelitiannya menggunakan skala Likert. Di sini ada kesimpulan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kompetensi dan pelatihan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan di PT Luncong. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi dasar bagi perusahaan dalam meningkatkan kualitas SDM dan produktivitas kerja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.